Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab fil imani bil lauhi wal qalami. Bab wajibnya mengimani adanya lauhul mahfud dan adanya pena takdir. Sekali lagi, babnya tentang wajibnya mengimani adanya lauhul mahfud dan adanya pena takdir. Bab ini berkaitan dengan al-iman bil ghaib, ya, mengimani segala yang gaib, ya, sebagaimana pembahasan masalah mengimani adanya kursi, arsy, dan juga hijab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jangan dicampur adukkan yang berkaitan dengan sifat Allah, seperti Al-Quran kalamullah, seperti turunnya Allah. Ini sifat-sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Adapun yang kita sebut tadi, mulai dari kursinya Allah, arsy-nya Allah, hijabnya Allah, lauhul mahfud, dan juga pena takdir, ini semuanya makhluk. Paham dong? Ya, jangan mengatakan nanti wallahu a'lam, ya. Nah, qala Muhammad, berkata al-muallif Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullah ta'ala, wa min qawli ahli sunnati innal lawhal mahfudha wal qalama haqqun yu'minuna bihima. Dan di antara ucapan ahli sunnah, di antara akidah ahli sunnah, sesungguhnya lahul mahfud dan al-qalam, yaitu pena takdir, itu hak, benar adanya. Yu'minuna bihima, mereka mengimani adanya kedua makhluk tersebut, yang namanya Allahul Mahfud
Al-lauh artinya lembaran, al-mahfud yang dijaga, ya, kemudian al-qalam pena, yaitu yang dimaksud pena takdir. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah. Ya, beliau mengatakan wa nu'minu billahi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqim. Dan kami Ahlussunnah mengimani adanya Lauhul Mahfud dan adanya Al-Qalam, dan kami mengimani semua yang tertulis di dalam Lauhul Mahfud tersebut. Ini kalau dalam kitab Aqidah Tahawiyah masih nyambung dengan pembahasan iman kepada takdir. Nah, intinya ini akidah Ahlussunnah mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat, dalam hadis yang sahih, ya, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang kita, ya, tidak bisa melihatnya. Dalil adanya Allahul Mahfud dan adanya Qalam, ya, ayat-ayat dan juga hadis Rasulullah SAW yang akan disampaikan berikut ini. Wa qala azza min qailin, Allah azza wa jalla berfirman, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang mereka dustakan adalah Al-Quran yang mulia. Fi lauhin mahfud, yang ada di dalam Lauhul Mahfud. Ini dalil adanya Lauhul Mahfud. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini pernah kita sempat sampaikan dalam masalah Al-Quran kalamullah, bahwa salah satu bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah dalam masalah sanad qiraah. Ini karena banyak di antara yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah antusias dalam menggapai sanad qiraah. Cuma yang perlu ditekankan di sini, kalau yang memberi sanad qiraah Ahlul Bid'ah, ya, sanadnya, riwayatnya dari sahabat Nabi, dari Rasul, kemudian dari malaikat Jibril, dari Lauhul Mahfud. Ini kalau sanadnya siapa? Ahlul Bid'ah. Mereka lari dari mengatakan, ya, malaikat Jibril menerima wahyu langsung dari Allah. Adapun Ahlussunnah mengatakan sanad Al-Quran, ya, dari fulan sampai sahabat Nabi, misalnya Abdullah bin Abbas sampai kepada Rasul, sampai kepada malaikat Jibril, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sanad Al-Quran versi Ahlussunnah. Sebagaimana firman Allah yang sudah sering kita sampaikan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Allah Rabbil Alamin. Ini yang sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan ahli bid'ah. Kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril ar-ruhul amin. Kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Ini sanad qiraah Al-Quran versi Ahlussunnah. Dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril langsung mendengarkan wahyu Al-Quran dari Allah. Ya, bisautihi, dengan suara Allah. Adapun ahli bid'ah mengatakan tidak. Malaikat Jibril tidak mendengar kalam Allah. Malaikat Jibril tidak mendengarkan suara Allah. Namun malaikat Jibril sudah paham apa yang ada dalam diri Allah. Makanya muncul istilah Al-Quran itu deklarnya Nabi Muhammad. Ya, ahli bid'ah yang sudah, ya, pernah viral, ya, bapak tua-tua itu alaihi mayastahiqu minallah mengatakan Al-Quran deklar Nabi Muhammad. Bahkan muridnya, santrinya ketika membaca Al-Quran berkata Nabi dalam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah apa? Ajaran kelompok Jahmiyah Mu'tazilah Al-Quran makhluk. Di antara sebabnya karena mereka tidak mau, ya, mengatakan Allah itu langsung berbicara dengan malaikat,
Jibril bisautin. Ya, kata mereka malaikat Jibril yang langsung menerjemahkan apa yang ada dalam diri Allah. Ya, mereka lari dari mengatakan Allah bisa apa? Berbicara dengan suara. Ya, mereka punya halusinasi kalau Allah berbicara dengan suara, nanti butuh pita suara, butuh alat-alat sebagaimana manusia. Ini halusinasinya mereka. Padahal tidak ada kelaziman Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh malaikat Jibril, ya, dengan manusia yang berbicara butuh apa? Pita suara, butuh lisan, bibir, dan seterusnya. Karena makhluk yang berbicara nggak semuanya butuh alat-alat apa? Tersebut. Seperti pada hari kiamat, Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka apa? Berbicara. Apakah tangan ada? Lisannya, pita suaranya. Gak ada kelaziman. Namun itulah halusinasi mereka. Ya, sampai kepada titik mereka mengatakan Allah tidak berbicara langsung dengan malaikat Jibril, namun malaikat Jibril memahami apa yang ada dalam diri Allah, kemudian Jibril yang menerjemahkan, mengungkapkan Al-Quran, atau Nabi Muhammad yang mengungkapkan. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu ucapan Nabi, bukan firman Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sama dengan akidah kufur, Al-Quran apa? Makhluk. Ya, makanya sekali lagi para ulama pun mengingatkan ya sanad qiraah Ahlussunnah dari sahabat Rasul, dari malaikat Jibril, dari Allah. Ya, Allah yang langsung menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Kalau mereka menisbatkan dari malaikat Jibril dari Lahul Mahfud untuk menafikan kalamullah kepada malaikat Jibril. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, inti dalam bab ini firman Allah fi lauhin mahfud. Al-Quran termaktub dalam lahul mahfud. Wa qala, Allah juga berfirman wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Yang dimaksud ummul kitab di sini Allahul mahfud, induk Alkitab, yaitu catatan takdir semua makhluk. Wa qala wa indana kitabun hafid, dan di sisi kami ada kitab yang dijaga, yaitu tadi Allahul Mahfud. Ini beberapa ayat tentang dalil adanya Allahul Mahfud. Kemudian disampaikan dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ini sampai kepada haddatsani Ubadah. Ya, kata Ayyub bin Ziyad, beliau berkata, haddatsani, menceritakan kepadaku Ubadah ibnul Walid, ibni Ubadah ibni Samit. Ini cucunya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Cucunya sahabat Rasul yang bernama Ubadah bin Samit. Sama, nama cucu dan kakek sama. Ini biasa dalam tradisi orang Arab. Ya, cucu namakan apa? Sebagaimana nama kakeknya. Nah, kalau tidak salah ini sekedar info saja. Cucunya Yazid rahimahullah ta'ala juga namanya kata, betul ya? Ya, nah, ya. Ini pernah seliburan ini, ya. Rahimahullah ta'ala. Cucunya juga dinamakan apa? Yazid, ya, bin Ali bin Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Nah, ini sudah biasa. Ini salah satu contoh saja. Nah, intinya Ubadah bin Samit punya putra namanya Al-Walid, Al-Walid punya putra namanya Ubadah. Ini ada makna yang kita akan sampaikan di sini. Qala, beliau berkata, yaitu Ubadah, cucunya Ubadah bin Samit berkata, haddatsani abi, menceritakan kepadaku ayahku, yaitu siapa? Siapa? Al-Walid, ya, putranya Ubadah bin Samit. Qala, kata Al-Walid, dakhaltu ala Ubadah. Ya, aku menemui Ubadah, yaitu siapa? Ayah beliau Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Faqala li. Kemudian Ubadah bin Samit berkata, "Ya bunayya, wahai putraku." Ubadah bin Samit berkata kepada putranya yang bernama Al-Walid, "Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul."
sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala syai'in khalaqahallahul qalam, tsumma qala uktub. Ini kalau terjemahan yang lebih pas, sesungguhnya Allah ketika menciptakan kolam pertama kali, Allah berfirman, uktub, tulislah. Sekali lagi, ini yang lebih tepat, ya, karena pernah kita sampaikan juga dalam pembahasan Al-Arsy, ya, kita sudah sepakati, ya, kita sudah sampaikan, ulama berselisih pendapat, ini masalah furu'ul akidah, cabang akidah. Apa makhluk yang pertama Allah ciptakan? Arsy ataukah pena takdir? Ada dua pendapat ulama Ahlussunnah. Ini sekali lagi ikhtilaf, perselisihan, perbedaan pendapat di antara ulama Ahlussunnah sendiri. Tidak ada tabjid di situ. Ada yang mengatakan kolam yang pertama kali diciptakan dengan dalil hadis ini. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan arsy yang pertama Allah ciptakan. Ya, dan sudah kita sampaikan yang rajih wallahu alam, arsy yang pertama diciptakan. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat, ya, Rasul SAW pernah mengatakan, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan arsy-nya Allah sudah ada di atas air. Maka dari redaksi hadis ini, mana yang lebih dulu, pencatatan takdir atau arsy? Al-arsy. Makanya, sekali lagi, kolam yang mencatat takdir itu ada setelah penciptaan apa? Al-arsy. Ya, maka kalau dalam redaksi hadis ini dan juga yang semisal dengannya, lebih tepatnya kata para ulama, inna awwala syai'in khalaqahallahul qalam. Maksudnya, ketika pertama kali Allah menciptakan pena takdir, Allah berfirman. Kata-kata pertama di situ bukan pertama kali makhluk yang diciptakan, tidak. Namun pertama kali setelah Allah menciptakan kolam, Allah berfirman, uktub, tulislah. Ala kullin, kesimpulannya, pendapat ulama Ahlussunnah yang rajih tentang masalah awal penciptaan makhluk adalah al-arsy. Kemudian setelah itu adalah apa? Al-qalam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kata Rasul SAW, pertama kali ketika Allah menciptakan pena takdir, Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Fajara fitil kasa'a bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka sejak itu terjadilah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Contoh, ya, seperti kita sekarang ini. Kita sekarang, ya, hadir di majelis ini. Berapa jumlah orangnya? Yang ngantuk berapa? Ada nggak? Wallahu a'lam, mana nggak perhatikan? Ya, semoga tidak. Ya, apa yang, ya, kita pakai dari baju-baju kopiah, ya, apa pembahasan kita sekarang? Ini sudah maktub di Lauhul Mahfuz, ya. Ini sudah ditulis oleh pena takdir. Dari mana kita tahu? Karena sudah terjadi. Ya, kata ulama, kita tahu apa yang di Lauhul Mahfuz dengan salah satu dari dua hal ini. Kalau sudah terjadi, berarti itu sudah apa? Termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Ya, kita sekali lagi tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz kalau sudah terjadi. Ya, karena nggak mungkin ada yang terjadi kecuali sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dalilnya tadi hadis, ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, innallaha kataba maqadirul khalaiq. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, kita tahu itu sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz kalau ada dalil, ya, nas, ada wahyu ilahi. Ya, seperti akan munculnya Dajjal di akhir zaman, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kita wajib meyakini itu semuanya pasti terjadi
dan itu semuanya sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Paham dong? Nah, ini sekali lagi yang harus kita pahami. Adapun yang akan terjadi kita nggak tahu, ya, kecuali tadi yang ada nasnya. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadah. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Ya, ini karena kita sekali lagi kita nggak tahu takdir kita kecuali yang sudah terjadi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan cucunya Ubadah bin Samit, Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit. Ini salah satu kata para ulama da'bus salaf. Mereka mendoktrin, ya, apalah kata mereka, istilah doktrin, atau mereka mengajarkan, mereka membiasakan, mentarbiyah anak-anak mereka dengan al-aqidah. Ini salah satu apa contohnya. Ubadah bin Samit mengajari putranya yang bernama Al-Walid, ya bunayya. Ya, sebagaimana Luqman ketika mewasiati putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Ditanamkan akidah sejak dini. Ya, di antaranya masalah iman kepada takdir. Sekali lagi, ini da'bus salaf. Sebagaimana kata para ulama as-salaf, mereka mengajarkan kepada putra-putra mereka cinta kepada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum. Masalah akidah. Ya, apalagi zaman atau akhir-akhir ini ketika kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, ya, sedang istilahnya naik daun karena istilahnya huru-hara yang mereka perbuat di Timur Tengah sana muncul, ya, naudzubillah min caci makian kepada Abu Bakar, laknat kepada Abu Bakar wa Umar. Di medsos luar biasa mereka apa? Bergerilya. Maka ini memotivasi kita untuk lebih apa? Semangat mengajarkan akidah kepada umat Islam, cinta Abu Bakar wa Umar, dan sekaligus menyampaikan kepada umat wajib membenci yang membenci Abu Bakar wa Umar, wajib membenci yang membenci para sahabat Nabi. Sebagaimana kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nubghidu man yubghiduhum wa bighal khairiyat kuruhum. Dan kita wajib membenci yang membenci para sahabat. Wajib kita membenci yang mencaci maki para sahabat. Ajarkan kepada putra-putra kita tadi al-aqidah shahihah, aqidah salaf, di antaranya cinta Abu Bakar wa Umar, dan tanamkan kepada mereka kebencian kepada Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ya, sekali lagi, karena kita lihat di medsos sekarang ini luar biasa gencarnya mereka, ya, terang-terangan mencaci maki Abu Bakar wa Umar, melaknat Abu Bakar wa Umar. Bahkan yang sudah kita sampaikan juga pada kajian hari Senin, bahkan jongosnya Iran, ya, di Jakarta kemarin yang viral, bagaimana beraninya melaknat Abu Bakar wa Umar, melaknat, ya, Ummul Mukminin Aisyah dan seterusnya. Maka sekali lagi, jangan pernah kendor dalam mengajar akidah, karena di luar sana banyak orang-orang yang, ya, terpengaruh dengan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, intinya tadi bagaimana Ubadah bin Samit menanamkan akidah, ya, tentang iman kepada takdir, ya, iman bahwasanya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya, ya. Allah merintahkan al-qalam. Sekali lagi, anak-anak, ya, ataupun pendidikan tarbiyah kepada anak-anak itu juga harus betul-betul ditanamkan masalah al-aqidah, masalah tadi ya bunayya la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Demikian pula tentang ar-Rahman ala istawa dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inti hadis ini tentang penetapan al-qalam. Ya, Allah menciptakan makhluk yang namanya al-qalam, ya, pena takdir. Adapun perinciannya wallahu taala a'lam, ya, masalah gaib kita nggak bisa berbicara apapun, nggak bisa ngomong apapun kecuali sesuai dengan nas. Ya sudah, kalau sudah nasnya hanya mengatakan Allah menciptakan al-qalam dan mengatakan tadi uktub, bagaimana bentuknya, warnanya, wallahu taala a'lam, ya. Sekali lagi, cukup apa yang sudah
disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam hadis yang sahih, dan hadis ini sahih. Nah, ada hadisun sahih bi majmu' turuqihi. Kemudian hadis berikutnya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini tentang tafsir surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Qala Abdullah bin Abbas berkata tentang tafsir ayat tersebut, awwalu ma khalaqallahul qalam. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan al-qalam yang dimaksud di sini qalam takdir, wal qalami, demi qalam, demi pena. Pena apa? Itu tadi, pena takdir. Ini salah satu penafsiran ulama tafsir. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, demi al-qalam, demi pena dan apa yang mereka tulis. Wal qalam di situ di antara tafsir ulama tafsir, al-qalam adalah pena takdir yang disebut dalam hadis tadi. Dan itu juga penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma seperti dalam riwayat ini. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal kali ya Allah menciptakan al-qalam, wa khuliqat lahu ad-dawatu wa hiya an-nun. Ini wallahu alam, kalau versi pentahqiq ya dikatakan riwayat ini dari Abdullah Abbas secara umum sahih karena sesuai dengan hadis tadi. Cuma ada sebagian redaksinya, lafadznya itu tidak ada yang ya pendukungnya. Ya, di antaranya wallahu alam ini kata-kata dan diciptakan bagi kolam ad-dawatu. Ad-dawatu itu tempat tinta. Ad-dawatu. Coba antum lihat dalam footnote ya nomor 2. Wa fi sanad musannif mubhamun bainal hakam wa ibnu Utsbah wa ibnu Abbas. Intinya sekali, kalau yang sudah disebutkan dalam ungkapan Ibnu Abbas ini ya sekali lagi cukup ya kita katakan hadis yang sahih tadi mencukupi kita dalam meyakini adanya al-qalam. Adapun ada kata-kata dan diciptakan bagi al-qalam tersebut tempat tinta, mihbara, ad-dawa, ini yang wallahu alam perlu hadisnya yang sahih lagi. Nah, adapun di sini ada ketidaksahihan. Kemudian Allah mengatakan sama dengan tadi, uktub, kepada pena, tulislah. Qala rabbi ma aktub, apa yang aku tulis. Qala uktubil qadar, tulislah semua takdir makhluk. Khairahu wa syarahu, yang baik maupun yang jelek. Fajara bima kana hatta taqumas saah. Ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, sekali lagi redaksinya ya sebagiannya sama dengan yang pertama tadi yang sahih. Adapun tambahannya tadi wa khuliqatil lahu dawa, ini perlu dukung dari hadis yang sahih. Tapi intinya ulama tafsir sebagian mereka ketika membahas tafsir wal qalami wa ma yasturun, al-qalam dalam ayat tersebut itu maksudnya qalam pena takdir. Wallahu taala a'lam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun riwayat berikutnya 60, 61, 62 itu tidak ada yang sahih. Maka fis sahih ghunyatun anid dhaif. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulama tabi'in, dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan. Maka kita lewati saja. Langsung kepada pembahasan bab berikutnya. Babun fil iman bi annal jannata wan nar qad khuliqata. Ini juga sama berkaitan dengan iman kepada yang gaib dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Bab wajibnya mengimani bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Qad khuliqata. Atau dalam ungkapan ulama yang lain, annal jannah wan nar maujudatanil an, bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Qala Muhammad, berkata Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa min qauli ahli sunnah innal jannata wan nar qad khuliqata.
dan di antara ucapan ahli sunnah dan di antara akidah ahli sunnah, sesungguhnya surga dan neraka sudah diciptakan. Hal ini disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Aqidah Thahawiyah dan yang lainnya. Ini diantara tujuannya membantah kelompok Al-Mu'tazilah, kelompok penuhan akal. Mereka mengatakan secara logika akal picik mereka, kalau ada surga dan neraka sekarang, kata mereka itu mubadzir, sia-sia karena nggak ada yang nempati. Itu alasan mereka menolak akidah ini. Kenapa? Nggak cocok dengan akal mereka. Itulah ahlul kalam, itulah ahlul bidah, menentang nas ayat dan hadis dengan akal picik mereka. Ahlus sunnah mengatakan surga dan neraka sudah ada sekarang, sudah Allah ciptakan berdasarkan ayat dan hadis yang sahih. Itu pedoman Ahlus sunnah, ayat hadis. Kalaupun ada akal yang nggak menerima, akal wajib ditundukkan dengan nas, dengan ayat dan hadis. Ayat hadis nggak mungkin salah, akal bisa salah. Itu manhaj ahli sunnah dalam beragama. Dalilnya qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Akal itu belakangan. Dalil tentang bab ini, kata Imam Ibn Abi Zamanin, firman Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami, kata Allah, mengatakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ini pembahasannya, meskipun kalau mau dirinci, memang ada khilaf antara para ulama Ahlus sunnah. Apakah surga yang akan dimasuki orang yang beriman nanti itu surga yang pernah ditempati oleh Adam dan Hawa? Ada yang mengatakan, iya, surga, ya surga yang ditempati Adam nanti akan dimasuki orang beriman sama. Ada pula mengatakan tidak, beda antara surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam dengan yang akan dimasuki orang beriman. Tapi yang rojeh, surga yang pernah ditempati, ditinggali oleh Nabi Adam dan Hawa sama nanti dengan surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Maka kalau ini pendapatnya yang dipakai, maka itu sebagai dalil surga itu sudah ada sejak sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Dengan dalil ayat ini, Adam dan Hawa diperintah oleh Allah untuk tinggal di surga. Dan surga yang ditempati oleh Adam sama dengan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Wa qala qila dukhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Ini sudah ada. Wa qala, ini tentang api neraka, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Fir'aun sekarang di alam barzakh. Dan Allah mengatakan api neraka itu digunakan oleh Allah untuk menyiksa Fir'aun, mengadab Fir'aun dan para pengikutnya. Salah satu azab kubur adalah api neraka yang ditampakkan kepada para penghuni kubur. Ini semuanya bantahan kepada tadi kelompok Al-Mu'tazilah. Secara nas dan juga secara al-akal. Al-Quran, kata para ulama, itu dalil nakal wal akal. Tadi, kalau kelompok Mu'tazilah mengatakan surga itu dan neraka, kalau sekarang sudah ada mubazir, karena nggak dipakai. Itu akal logika mereka. Dibantah oleh para ulama dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan an-nar, neraka digunakan oleh Allah untuk menyiksa Fir'aun yang di alam barzakh. Gak ada kata-kata mubazir. Paham dong? Allah sudah menggunakan api neraka untuk menyiksa Fir'aun. Meskipun neraka sekarang belum ada penghuninya, namun digunakan untuk menyiksa orang-orang yang ada di alam barzakh dari orang kafir ataupun yang semisal dengan mereka. Demikian pula dengan surga.
Dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, surga digunakan oleh Allah untuk memberikan nikmat kepada yang di alam barzakh minal mu'minin. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat di alam barzakh dan juga nikmat di surga, dan semoga Allah menjauhkan kita dari azab ya di kubur dan juga di neraka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan juga masih banyak dalil-dalil yang lain seperti yang sudah sering kita sampaikan tentang adanya surga. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ya ayat 130-an itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat ya, kalau dalam bahasa Arab itu fi'il madhi ya, kata kerja lampau yang artinya surga sudah disediakan, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah ada. Ya, itu maksud daripada uiddat lil muttaqin. Demikian pula dengan neraka. Allah juga siapkan bagi orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Ini sekali lagi dalil surga neraka sudah ada sekarang ini. Dan ya sekali lagi tidak ada kata-kata mubadzir sia-sia. Kemudian di antara ya kalau kata para ulama di antara dalam kitab Syarah Tahawiyah oleh Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi rahimahullah, di antara syubhat kelompok Mu'tazilah, mereka pakai ayat. Ini salah satu ciri ahlul bid'ah. Ya, mereka meninggalkan yang muhkamat, yang terang benderang tentang adanya surga dan neraka sekarang. Kemudian memakai yang samar-samar mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtighal fitnati wa ibtigha ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada kesesatan, penyimpangan, mereka cari yang mutasyabihat, yang samar-samar untuk mereka bisa takwilkan, untuk mereka mendatangkan fitnahnya. Ayat tadi jelas uiddat lil muttaqin, bagi surga tadi, uiddat lil kafirin, bagi neraka itu sudah ada sekarang. Jelas ayatnya, demikian pula hadisnya. Kemudian mereka memakai tidak bisa, surga neraka belum ada. Kenapa? Kalau kata mereka, kalau surga sekarang dan neraka ada, nanti pada hari kiamat akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wa. Semua akan hancur kecuali wajah Allah. Berarti surga dan neraka nanti akan hancur kalau sekarang ada. Paham dong? Surga neraka itu nanti kalau sudah waktunya diciptakan, baru diciptakan. Kalau sekarang belum ada. Kalau ada sekarang, mereka mengatakan apa? Hari kiamat nanti akan hancur. Paham tuh syubhat mereka? Terus bagaimana menjawabnya? Baik, ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ayat membantah syubhat mereka tadi. Jelas-jelas ayatnya uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin, bagi surga dan neraka. Adapun kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu itu hancur yang memang Allah takdirkan akan apa? Mimma kataballahu halakahu. Makanya Allah mengecualikan di hari kiamat ada yang enggak hancur. Paham? Ini namanya menjama antara nas dengan nas. Ya, ayat dengan ayat nggak mungkin bertentangan. Cuma ada pengkhususan dari yang umum. Ayatnya tadi kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Allah mengecualikan surga dan neraka. Dengan dalil uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin, kemudian juga tentang apa? Kekekalan surga dan neraka, khalidina fiha abada. Allah mengatakan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dalam surat Az-Zumar, nanti lihat ayat berapa itu. Ditiupkan sangkakala, kemudian hancur yang di langit maupun yang di bumi. Melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Maka dari sini kata ulama, nggak semuanya Allah hancurkan karena nasnya mengatakan illa man sya'allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Di antaranya surga dan neraka, karena Allah
menciptakan surga dan neraka untuk kekal, nggak masuk dalam kategori kullu syai'in halikun illa wajhah. Karena Allah mengatakan tadi ya tentang surga neraka dan penghuninya khalidina fiha abada. Paham dong? Nah, ini sekedar membantah sebagian syubhat al-Mu'tazilah. Intinya Ahlussunnah meyakini surga neraka itu sudah ada sekarang, dan insya Allah akan ada bab selanjutnya. Surga neraka itu kekal selama-lamanya, nggak akan binasa, nggak akan hancur. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang surga neraka sudah ada sekarang. Riwayat yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, inna ahadakum idamat uridu alai maq'aduhu bil ghadati wal ash. Ini yang kita isyaratkan tadi dari adanya nikmat kubur dan adab kubur. Kata Rasul, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila telah meninggal dunia, ya kemudian melewati namanya alam barzah, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya ketika pagi dan petang hari. In kana min alil jannah fa min alil jannah. Kalau di alam barzah ditampakkan kepadanya surga, maka dia termasuk penghuni surga, yaitu diberikan nikmat kubur. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau ditampakkan ya kepadanya api neraka dikala di alam barzahnya, maka dia akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka, inilah tempat tinggalmu, hatta yab'atsakallahu alaihi yaumil qiyamah, sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Ini menguatkan lagi ayat tadi tentang masalah Fir'aun yang diadab di dalam alam barzah dengan ditampakkan api neraka pagi dan petang hari. Intinya surga neraka sudah ada dan sudah Allah gunakan untuk menyiksa orang kafir dan untuk memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kalau ada, ya ini diantara juga membantah kelompok Mu'tazilah al-Judud, diantaranya Hizbut Tahrir. Ya, alhamdulillah di negeri kita sudah dilarang. Ya, semoga Syiah Rafidhah juga dilarang. Nah, Hizbut Tahrir, ya mereka punya akidah tidak ada azab kubur. Ya, makanya Syekh Albani rahimahullah menamakan mereka dengan Al-Mu'tazilah al-Judud, kelompok Mu'tazilah kontemporer itu mereka. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala a'lam. Saya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi sampaikan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan Hizbut Tahrir adalah Al-Mu'tazilah al-Judud, kelompok Mu'tazilah kontemporer. Mereka mengikuti jejak Mu'tazilah, yaitu menuhankan akal, lebih mendahulukan akal dibandingkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya mereka mengatakan hadis ahad ya tidak bisa digunakan dalam masalah al-aqidah. Ya, kemudian juga muncul dari situ akidah tidak ada namanya azab kubur. Ya, dengan dalil kata mereka hadisnya hadis ahad. Padahal kata ulama, kalaupun nggak ada hadisnya, sudah ada apa? Ayatnya tadi. An-naru yuradun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'aun asyadal adzab. Kemudian pada hari kiamat dikatakan kepada para mereka, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Ya, Fir'aun mendapatkan dua azab, azab di alam barzakh dan azab apa? Ya, di alam akhirat. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, kalau antum baca tafsir beliau tentang ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayah akbaru dalilin li ahli sunnah fi istidlalim ala isbat azabil qabr fil barzakh. Atau kama qala rahimallah, bahwasanya ayat ini merupakan dalil yang paling besar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Insyaallah akan ada pembahasan lebih lanjut tentang azab kubur dalam kitab ini atau dalam bab-bab selanjutnya. Intinya, kalaupun tidak ada hadisnya, maka kita katakan ada apa? Ayatnya. Dan juga disebut oleh para ulama, ya ada beberapa ayat tentang adanya adab kubur. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabi
al-akbar. Ada adab yang ringan, ada yang pedih, yaitu adab di alam barzakh, kemudian adab di alam akhirat. Intinya itu kelompok Hizbut Tahrir. Mereka mengingkari adanya adab kubur. Di antara alasan mereka juga, kalau kita gali ya lubang ya kuburan orang kafir misalnya, kata mereka nggak ada apa? Nggak ada apinya, nggak ada ya yang disempitkan dari kuburannya. Maka kita katakan inti kalau GBLK jangan nemen-nemen. Paham? Yang inti gali di pemakaman, di kuburan itu masih alam apa? Dunia. Alam barzakh, tempat orang itu diadab dari orang kafir, itu alam apa? Alam barzakh, bukan alam dunia, bukan pemakaman. Beda alamnya, itu alam gaib. Kalau nggak percaya mati dulu inti. Paham? Ya, baru tahu alam apa? Barzakh. Paham? Ya, kata-kata an-naru yuradun alaih di alam barzakh, bukan di ya galian kuburan di pemakaman, itu masih alam apa? Alam dunia, alam barzakh di luar alam apa? Dunia. Ya, sekali lagi ini yang dikatakan oleh para ulama kepada kelompok Hizbut Tahrir Al-Mu'tazilah Al-Judud. Kita tambahkan lagi hadisnya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama nasamatul mu'min tairun ya'laku fi syajaril jannah." Sesungguhnya rohnya orang mukmin itu adalah burung yang bertengger di pepohonan surga. Ini salah satu nikmat di alam barzakh bagi para asyuhada yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk asyuhada. Ya, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, rohnya mereka itu ada di surga meskipun mereka masih di alam apa? Barzakh. Paham dong? Ini dalilnya. Rasul mengatakan sesungguhnya nasamatul mukmin, rohnya orang mukmin ya, ketika di alam barzakh, terutama pada di para syuhada, ya, adalah tairun, ya, burung yang bertengger di pepohonan surga. Ini yang mungkin pernah kita sampaikan dulu, ada yang rame-ramenya grup teroris lah, ya, ketika salah satu tokoh mereka dimakamkan, ya, kemudian mereka melihat, banyak burung di pemakaman. Ini katanya Rasulullah SAW tadi. Ya, sesungguhnya rohnya syuhada itu burung. Itu burung di mana? Nah, di dunia. Ya, wallah akal al-ukul dolah. Ya, ada yang ekstrem menafikan, ada yang ekstrem apa? Menetapkan, tapi bukan pada apa? Dampaknya. Rasul mengatakan burung di surga. Bukan apa? Di Jawa Timur, bukan di Jawa. Paham? Ya, namun apa? Di alam ya akhirat atau di alam barzakh. Ya, Rasul mengatakan rohnya orang mukmin tairun adalah burung yang bertengger di pepohonan surga. Hatta yurji'ahullah ila jasadi yauma yab'atuhu. Ya, sampai Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kebangkitan. Ya, meskipun juga ada yang mengatakan nasamatul mukmin ini orang mukmin secara umum. Ya, ada pula yang mengatakan ya syuhada. Nanti dalam kitab Syarah At-Tahawiyah itu ada pembahasan panjang lebar tentang masalah ini. Cuma intinya rohnya orang beriman ataupun syuhada itu salah satunya adalah apa? Ya, burung yang bertengger di pepohonan surga sebagai bentuk tadi ya nikmat di alam barzakh dan sekaligus penetapan surga sudah ada sekarang. Paham? Misalnya para sahabat Rasulullah SAW ya, mereka ya sudah meninggal dunia, mereka pasti, kita pastikan mereka mendapatkan nikmat di alam apa? Barzakh. Ya, misalnya tadi rohnya orang-orang beriman secara umum ya di surga meskipun mereka di alam barzakh, apalagi rohnya para apa? As-sahabah. Nah, sampai Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari dibangkitkan. Ini penetapan adanya surga meskipun mereka belum masuk ke dalam apa? Surga. Sebagai bentuk tadi nikmat di alam barzakh. Riwayat yang terakhir ya, karena ini yang sahih saja kita baca, yang selanjutnya tidak sahih.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khasafatis syams, ada gerhana matahari di zaman Rasul. Fa shalla Rasul sallallahu wan nasu ma'ahu, Rasul pun salat khusuf bersama para sahabat. Tsumma dzakral hadis, kemudian ada redaksi hadis yang di sini dipotong. Wa fihi, namun di dalamnya ada kata-kata qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika hada. Ya Rasulullah, ketika engkau sholat kami melihatmu mengambil sesuatu dari tempatmu berdiri. Summa takaka'ta, kemudian engkau mundur ke belakang. Faqala, maka Rasul mengatakan ra'aitul jannah. Ini sekali lagi Rasul menetapkan adanya surga ketika Rasul sholat gerhana matahari tadi. Artinya sekali lagi surga sudah ada sekarang, Rasul diperlihatkan oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min Rasul. Allah yang tahu yang gaib dan dia tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini Rasul ditampakkan surga ketika Rasul sholat gerhana matahari. Ra'aitul jannah, aku telah melihat surga. Fatanawaltu minha ungkudan, kemudian aku mengambil setangkai dari buah di surga. Walau akhadtuhu la'akaltu minhu ma bakati dunya, seandainya aku bisa mengambil buah dari surga tersebut, maka kalian akan memakannya, nggak akan habis sampai hancurnya dunia ini. Nah, wa ra'aitun nara, dan aku juga melihat api neraka. Falam ara kal yaumi mandran qad, dan tidak aku pernah lihat pemandangan yang mengerikan seperti hari ini. Itu pemandangan di neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat banyak penghuninya dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan dalam riwayat, karena mereka yakfurnal ashir, tidak banyak mensyukuri kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahuna dara tsummarat minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Rasulullah SAW, di antara bentuk tidak mereka bersyukur kepada suaminya, kalau Anda wahai seorang suami berbuat baik seumur hidupmu kepada mereka, lalu dia melihat sedikit dari kesedihan kesalahanmu, mereka akan mengatakan belum pernah aku melihat kebaikanmu sama sekali. Makanya kata ulama, untuk seorang istri ditekankan banyak bersyukur. Masa uang belanja 1 juta tiap hari gak cukup. Ini misalnya. Nah, bagi wanita wajib banyak bersyukur, bagi laki-laki suami banyak bersabar. Diminta 2 juta apa? Taib ala kullin, ini penetapan adanya surga dan neraka. Bahwasanya surga neraka sudah ada sekarang. Wallahu ta'ala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sekali lagi riwayat yang setelahnya tidak ada yang sahih. Bis sahih ghunyatun dhaif, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.